Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu karunia yang luar biasa sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita dimudahkan untuk mengkaji kitab sucinya, ketika kita mentadabburi ayat-ayatnya, ketika kita banyak berinteraksi dengan kalamnya. Dan mudah-mudahan aktivitas kita yang kita lakukan pada kesempatan kali ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mentadabburi kitab sucinya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang 10 wasiat dalam surah Al-An'am. Pada sesi yang telah lalu, kita telah sampai pada wasiat yang kelima yang Allah Subhanahu wa taala bahas dalam ayat 151 surah Al-An'am. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas wasiat yang keenam sampai wasiat yang ke-9. Jadi wasiat yang ke-6 dan ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala bahas pada ayat yang 152. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pada kajian yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat 151 itu dengan la'dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Jadi stressing pada wasiat ke-1 sampai ke-5 itu adalah persoalan-persoalan yang mencederai akal normal, batas kewajaran manusia. Jadi kita bisa mengambil pesan, kalau orang yang melanggar wasiat 1 sampai 5 itu akalnya bermasalah, cara berpikirnya bermasalah, logikanya bermasalah. Misalnya orang yang menyekutukan Allah, itu logikanya bermasalah, cara berpikirnya salah. Bagaimana mungkin kalau Rob itu ada 2, Khalik itu ada 2, akan terjadi persaingan antara Tuhan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pada orang tua, orang yang durhaka terhadap orang tua itu menyelisih akal sehat dan fitrah. Karena fitrah manusia, fitrah anak itu adalah menyayangi orang tuanya. Begitu juga orang yang membunuh anaknya, menyelisihi fitrah dan akal sehatnya. Begitu juga orang yang suka dengan kekejian yang secara fitrah manusia tidak suka. Demikian halnya orang yang membunuh. Karena pada dasarnya manusia itu saling menyayangi, saling menghormati. Nah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala menutup wasiatnya dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu wasiat disampaikan kepada kalian agar kalian ingat. Tentu beda antara 1 dan 5 itu stressingnya pada cara berpikir yang bermasalah. Kalau kemudian yang 6 sampai 9 ini bermasalah pada ingatannya. Artinya daya ingat, dia sedang khilaf, dia sedang salah. Apa wasiat yang 6 dan 9 sampai 9 itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Janganlah engkau mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, hatta yablugha asyuddah, sampai dia itu dewasa. Dewasa itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama baligh, yang kedua rushd. Rushd itu adalah kemampuan mengelola, kemampuan untuk memanage harta yang ia miliki. Bisa jadi ia sudah baligh, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, maka jangan diberikan.
Begitu. Jadi bisa jadi dia cukup balik, usianya sudah mencapai usia balik, tapi dia belum cukup dewasa untuk mengelola keuangan, maka belum waktunya diberikan. Nah, wasiat yang keenam ini tentang anak yatim, Islam memberikan perhatian yang sangat besar sekali. Misalnya, fa'ammal yatima fala taqhar, anak yatim itu jangan dihardik, jangan pula disakiti, jangan diintimidasi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan-pesan wasiat dalam hal infak, misalnya infak itu diberikan kepada anak yatim karena mereka membutuhkan perhatian. Begitu juga masalah ghanimah, harta rampasan, diantaranya yang bagian dari 1/5 yang untuk umat muslim, untuk para pemimpin, itu diantaranya ada hak-hak juga untuk anak yatim. Jadi anak yatim dalam Islam dikelola oleh negara, negara memberikan perhatian yang besar terhadap anak yatim. Secara fitrah, secara orang yang berpikir lurus, orang yang ingat dengan syariat ini, dia akan menyayangi anak yatim. Itu adalah satu hal yang sudah disepakati. Jadi orang kalau misalnya tidak khilaf, tidak salah, artinya dia benar-benar orang baik, maka dia akan menyayangi anak yatim. Dia tidak tega akan memakan harta anak yatim. Anak yatim sudah kehilangan orang tua, sudah tidak ada orang yang menyayanginya, tidak ada orang yang memperhatikan hidupnya, tapi kemudian dimakan hartanya. Bahkan pada masa jahiliyah, yang itu menjadi salah satu sebab turunnya surah dalam awal-awal surah An-Nisa. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi orang Arab itu dulu kalau ada anak yatim perempuan punya banyak harta, biasanya anak yatim itu dinikahinya supaya hartanya itu tidak lari kepada orang lain, supaya harta anak yatim itu tidak lari kepada orang lain yang menjadi suami perempuan itu. Padahal bisa jadi orang itu tidak tertarik dengan perempuan itu, dengan anak yatim itu. Tapi karena demi menjaga untuk mendapatkan hartanya, maka ia menikahinya dengan kezaliman, tidak diberikan maharnya, tidak diberikan haknya, sampai semacam itu. Jadi kalau kita ayat Al-Quran itu banyak sekali perhatiannya terhadap anak yatim. Nah, orang yang memakan harta anak yatim itu, pertama juga dosa besar, kemudian yang kedua, sebenarnya kalau orang baik-baik, itu dia tidak akan tega memakan harta anak yatim. Wasiat berikutnya, wa auful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang ketujuh wasiatnya ini adalah wa aufu, penuhilah al kaila wal mizana bil qist, takaran dan timbangan itu dengan cara yang adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami memberikan beban itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, sahabat Zakat TV, insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah takaran dan timbangan itu dengan cara yang adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberikan beban kepada seorang kecuali dengan kemampuannya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah,
persoalan takaran dan persoalan timbangan itu bukanlah persoalan yang sepele. Meskipun pada saat ini kita menyaksikan kezaliman ini, perilaku ini sudah marak. Bahkan sangat sulit kita menemukan orang-orang yang mampu bersikap adil dalam hal takaran dan timbangan ini. Sahabat Zakat TV dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perilaku tidak adil dalam hal takaran dan timbangan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat. Bahkan ada satu umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara persoalan timbangan. Dan kita juga mengenal surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin itu. Orang-orang mutaffifin itu kalau dia menimbang untuk orang lain, dia kurangi takarannya. Tapi kalau orang lain menakar untuk dia minta ini disempurnakan. Pas, dia minta tepat. Dan ini bukan hanya pada persoalan hal-hal yang berhubungan dengan takaran dan timbangan, tetapi hal-hal yang memiliki makna takaran dan timbangan. Misalnya ketika barang-barang, kualitas barang, kemudian ketika tender, ketika seseorang memenangkan tender, kemudian kualitas barang yang dikurangi, takaran nilainya dikurangi, itu menjadi persoalan yang berhubungan dengan ini. Persoalannya tidak sederhana bahwa ini hanya jual beli yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Tapi ini juga bisa menyangkut persoalan-persoalan besar sampai pada level kenegaraan. Misalnya impor ekspor minyak dan segala macamnya. Itu sampai berpengaruh terhadap negara. Karena pengaruhnya yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pengaruh akibat yang bisa besar terhadap kehidupan masyarakat, hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dalam wasiatnya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Maka penuhilah timbangan dan takaran itu dengan adil. Namun apabila sudah berupaya, sudah maksimal sekuat tenaga berupaya, namun masih juga ada kekurangan sedikit begitu, ada kekurangan sana sini yang itu tidak mungkin kita hindarkan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu wasiat berikutnya, sahabat Zakat TV, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian mengatakan fa'dilu, maka bersikap adillah, walau kana dza qurba, meskipun itu adalah kerabatmu. Jadi ini bukan hanya persoalan dialog antara satu orang dengan orang yang lainnya untuk jujur, tapi ini persoalan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, dalam hidup bernegara. Contohnya begini, dan ini bisa kasus dalam persidangan, masalah keadilan, penegakan hukum. Ketika kita misalnya diminta oleh pengadilan untuk menjadi saksi ahli, untuk menjadi saksi, ternyata kesaksian kita yang sebenarnya itu, apabila kita mengatakan secara adil, itu tidak menguntungkan sahabat kita, tidak menguntungkan kerabat kita, tidak menguntungkan orang terdekat kita. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan, berkatalah yang adil. Meskipun itu tidak menguntungkan kerabatmu, meskipun itu tidak memberikan manfaat, meskipun itu merugikan kerabatmu bisa jadi. Wa idza qultum fa'dilu, berkatalah yang jujur, berkatalah yang adil. Adil itu sesuai dengan apa adanya dan sesuai dengan tempatnya. Dalam kasus kenegaraan misalnya, ada pemilihan anggota dewan, ada pemilihan presiden. Jadi hal ini tidaklah sesederhana yang kita bayangkan, kita berbicara secara jujur begitu, secara adil. Ketika pemilihan legislatif misalnya, pemilihan anggota dewan atau pemilihan presiden, kertas yang kita terima, yang harus kita contreng atau kita coblos, itu adalah kesaksian kita. Jadi sebenarnya ketika kita pendekatan fikihnya,
Itu kan para ulama mengatakan al-istifta. Jadi warokat, kertas itu adalah warokatul istifta, kertas untuk memintai fatwa. Jadi kalau kita ketika pemilu misalnya, ada kerabat kita menjadi calon presiden atau calon anggota dewan, dan kita tahu kerabat kita itu sebenarnya orang yang tidak layak untuk menempati posisi itu, tidak aman. Karena itu adalah saudara kita, kekerabatan kita, lalu kita memilih saudara kita, maka kita sudah tidak adil lagi dalam bersikap. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Karena itu adalah wakil kita. Ketika kita memilih presiden misalnya, ada pilihan di hadapan kita, maka sebenarnya kita itu ketika mencoblos atau menyolek, kita memberikan kesaksian kepada negara bahwa orang yang kita pilih itu adalah layak untuk menjadi pemimpin. Dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, bisa jadi dia adalah salah satunya adalah kerabat kita, orang terdekat kita. Dan kita tahu dia orang yang tidak layak. Ada cacatnya. Tidak memiliki kapasitas, tapi kita memilihnya, maka kita sudah tidak adil lagi. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau Anda mintai kesaksian untuk mengatakan satu perkataan, maka berkatalah yang adil, walaupun itu terhadap saudara sendiri. Kalau kita memberikan kesaksian saudara kita melakukan satu kesalahan, maka katakanlah bahwa dia salah. Jangan sampai kita membela orang yang salah. Lalu wasiat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bi'ahdillahi aufu. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala penuhilah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan janji. Kalau kita ada nazar, kalau kita ada satu komitmen, kalau kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, kalau kita sudah berbaiat, sami'na wa ata'na untuk taat, aufu, maka penuhilah. Kalau kita memilih pemimpin untuk sami'na wa ata'na, maka kita taat sami'na wa ata'na, karena itu bagian janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada nazar, mewajibkan sesuatu, maka penuhilah janji itu, penuhilah ketetapan itu. Kalau kita misalnya mendapatkan amanah, karena amanah itu adalah kita terima, berarti kita ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki jabatan tertentu, mendapatkan posisi tertentu, untuk bersikap amanah, kita berjanji untuk menjalankan sebaik mungkin, aufu, penuhilah. Jangan sampai kita berbuat zalim, jangan sampai kita mengingkari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita setelah yang satu berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita surah Al-An'am ayat 152. Jadi pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah mengkaji wasiat Allah Subhanahu wa taala yang ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, yaitu tidak menzalimi, tidak memakan harta anak yatim. Kemudian kita dalam timbangan, dalam hal takaran dan sejenisnya, itu yang sangat penting, kita memenuhi standar yang sudah ditetapkan, kesepakatan yang sudah ada. Kemudian yang ke-8 adalah kita berkata adil apabila kita memberikan kesaksian, kita memberikan pendapat, kita bersikap adil. Adil apa adanya, bagaimana yang seharusnya, dan kita tidak berat sebelah. Adil itu lawannya zalim. Jadi kalau zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sedangkan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Jadi kalau kita membela orang yang bukan, kalau kita membela orang yang tidak berhak untuk dibela, berarti kita tidak adil. Dan kalau kita membela, tidak membela orang yang berhak dibela, berarti kita juga tidak adil, tapi kita zalim. Begitu. Yang adil adalah kita membela orang yang berhak dibela dan tidak membela orang yang tidak berhak dibela. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Pada wasiat yang ke-9 yaitu kita memenuhi janji kita, komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Zakat TV, ada satu yang unik pada ayat 152 ini. Kalau pada ayat 151 Allah mengakhiri dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Jadi ini wasiat pertama dan kelima itu Allah tutup dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Jadi wasiat ini agar kalian berakal. Karena persoalannya kalau wasiat itu dilanggar, akalnya ada persoalan, ada masalah. Nah, berbeda dengan ayat yang 152 ini, Allah mengakhiri, yaitu wasiat yang ke-6 dan ke-9, mengakhiri dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Itu wasiat yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi wasiat ini sampaikan kepada kalian la'allakum tadzakkarun, agar kalian ingat. Apa bedanya ta'qilun dengan tadzakkarun? Jelas beda. Kalau ta'qilun berarti ada persoalan terhadap akal, cara berpikir, logika, struktur berpikir yang terjadi pada orang yang melanggar aturan itu tadi. Tapi la'allakum tadzakkarun berarti orang yang melanggar wasiat yang ke-6 dan ke-9 itu sedang khilaf, sedang salah. Dia tidak ada logikanya tidak bersoalan, tapi dia misalnya bisa saja dia sedang khilaf, sedang tergoda nafsunya atau sedang syahwatnya sedang tergoda. Jadi bisa jadi misalnya kasus ada orang cerdas, ada orang mengetahui agama, tahu halal dan haram, tapi dia masih melanggar. Misalnya tahu halal dan haram, tapi dia misalnya memanipulasi. Bukan karena dia tidak tahu berpikirnya, tetapi karena dia khilaf, dia lupa, dia salah, dia terjebak dalam. Supaya dia ingat lagi, maka dia harus kembali pada jalan yang lurus, wasiat itu tadi. Maka orang yang melanggar wasiat yang 152 ini adalah orang-orang yang khilaf. Levelnya yang pertama tadi itu, dari sisi pelanggarannya, orang yang melanggar itu level pertama. Jadi orang yang persoalannya problemnya lebih besar. Nah, yang 152 ini persoalannya menengah. Ini untuk standar umum dan terjadi pada orang muslim. Jadi bisa jadi misalnya dia orang muslim tapi menghardik anak yatim. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia menghardik anak yatim. Maka berarti ada persoalan, dia sedang khilaf, dia sedang terkena maksiat. Dia sedang terjebak oleh nafsunya. Begitu juga misalnya dia sudah haji misalnya, tetapi dia masih mengurangi takaran, memanipulasi data, memanipulasi barang-barang dan sejenisnya. Berarti di situ ada masalah dengan nafsunya. Maka wasiat ini sebagai penengguh agar dia ingat kembali, jangan melakukan hal semacam itu. La'allakum tadzakkarun. Wasiat ini ditekankan agar kalian senantiasa ingat, senantiasa berzikir, senantiasa iling bahwa ini perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil pada 152 ini. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa kesalahan, khilaf itu bisa terjadi pada siapapun, bisa muslim dan non muslim. Dan menghardik anak yatim, kemudian manipulasi data, bersikap tidak adil, khilaf, kemudian memberikan kesaksian yang bukan pada tempatnya, itu adalah biasanya terjadi pada orang-orang lupa. Maka kita tidak boleh mengkafirkan mereka, kita tidak boleh menghardik mereka, tetapi yang dibutuhkan adalah tausiah, saling mengingatkan agar saudara kita senantiasa ingat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala,
yang berhubungan dengan perkara-perkara tersebut. Pelajaran berikutnya, wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini memiliki efek-efek sosial yang sangat besar. Jadi misalnya orang menghardik anak yatim, itu ada efek sosialnya. Mengurangi takaran dan timbangan itu memiliki efek sosialnya. Dan apabila itu terjadi pada level negara, maka itu efeknya sangat besar terhadap seluruh warga negaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan hidup, senantiasa menjadikan hati kita ingat kepadanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melanggar wasiat ini. Bagaimanapun ini adalah wasiat Rasulullah SAW, wasiat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulnya. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.